Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Faritek. Kali ini saya akan membagikan sebuah video lanjutan dari video yang pertama kemarin. Kita akan belajar mengenai menu insert pada Microsoft Word 2010. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di menu insert ini ada beberapa sub menu yang akan kita pelajari satu persatu. Oke, kita di sini ada beberapa grup, ada grup back, ada table, ada illustration, ada link, ada header and footer, ada text dan ada simbol. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai bagian pada grup back ini ya. Grup back ini sebagaimana kita ketahui ini adalah bagaimana kita memasukkan halaman, menambah halaman dan semacamnya ya. Oke, ini ada cover page. Cover page ini seperti namanya adalah halaman membuat sebuah cover, baik itu cover majalah, cover makalah, cover jurnal dan lain sebagainya. Oke, ketika kita klik akan muncul seperti ini. Oke. Ini adalah halaman di mana kita bisa membuat cover berdasarkan rekomendasi yang disediakan oleh Microsoft itu sendiri. Namun kita bisa membuat sendiri cover sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba dulu. Oke, ya ini adalah cover. Kita tinggal mengeditnya. Terserah ini boleh menambahkan gambar dan lain sebagainya ya. Oke, sudah. Kita kembali ya. Kemudian ada blank page ya. Blank page ini ada keterangannya. Memasukkan sebuah halaman kosong ya pada posisi kursor terakhir ya. Bisa lihat ya. Oke. Ini ada di depan. Jadi blank, yang namanya blank mesti kosong ya, nggak ada isi. Kemudian ada big break, hampir sama fungsinya dengan big break. Ini biasanya digunakan untuk menambah halaman ya. Misalnya oke, kursornya kita taruh paling akhir, maka ketika kita klik big break akan muncul halaman baru ya. Atau kita akan membuat di tengah-tengah teks ya. Misalnya kita kursornya di sini. Oke. Bisa kita klik big break, maka ini akan otomatis berada di bawah. Oke. Kemudian ada table. Table ini digunakan untuk ya membuat tabel ya. Oke, ini. Atau kita mengatur sendiri berapa kolom yang akan kita buat atau urutan yang akan kita buat. Misalnya ini ada kolom 5, ada baris kedua. Oke, berarti di sini ada 5 kolom dan baris 2, ada 2 baris. 1 2 3 4 5 1 2. Oke, kita bisa mengeditnya, maka muncul ketika sudah klik ini biasanya secara otomatis akan muncul menu ini ya. Kita hapus, hilang sendiri. Misalnya kurang, boleh kita menambahkan misalnya 5. Jadi kolomnya ada 5, barisnya juga ada 5.
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Misalnya ketika kita mengisi kolom, kemudian daftar isinya kurang, kita bisa klik enter ya. Di kursornya diarahkan ke sini, kemudian klik enter, maka otomatis akan bertambah. Ini ya. Nah, jangan sekali-kali mengklik ketika kursornya berada di dalam kolom ya. Maka itu sama dengan enter biasa. Ini. Jadi sudah nambah ke sininya 5, di sini ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya ada picture ya. Picture ini biasa kita akan menambahkan sebuah gambar, misalnya oke. Ketika klik ini kita akan mengambil sebuah gambar, misalnya dalam membuat sebuah tulisan kita butuh gambar, ilustrasi dan semacamnya, maka kita bisa klik picture ini ya. Oke, maka gambarnya sudah masuk. Maaf, ini ada di dalam. Misalnya gambarnya akan kita taruh di sini, misalnya kita bisa klik insert, kemudian gambarnya yang akan kita masukkan kita pilih, klik insertnya, otomatis ada di sini. Oke, kita bisa mengecilkannya. Oke. Nah, ketika kita klik gambar ya, kita ada pilihan untuk mengedit gambar yang ada di halaman ini. Misalnya gambarnya akan kita taruh di samping. Kita bisa klik kanan ya, atau klik di sini ada wrap text. Ini ada ini ya, akan tampil hasilnya seperti apa ini ya. Oke, atau top and bottom ya, behind text ada, atau in front of text ya. Oke, biasanya kita akan memilih ini atau ini ya, biasanya kalau gambarnya. Oke, bisa kita pindah, maka secara otomatis teks ini akan berpindah juga ya. Kemudian ada clip art ya. Oke, nggak ada di sini, punya saya kosong. Kita next saja ke save ya. Oke, ini biasanya sering digunakan dalam membuat dokumen ya. Oke, kita tinggal pilih terserah di mana saja. Misalnya kita akan memilih ini, ada rectangle, ada oval, ada ya, bisa kita masukkan di sini. Oke, sama saja bisa kita taruh di bisa sudah. Nah, dalam shape ini kita bisa menambahkan teks di dalamnya. Ini ada teks ya. Kita bisa tinggal ngetik lagi, terserah sesuai dengan keadaan. Selanjutnya ada smart art ya, hampir sama dengan shape. Smart art ini sudah tampilannya seperti ini ya, kita tinggal bisa mengisinya, misalnya ini. Oke, karena ini di dalam tadi sudah saya kembalikan lagi biar taruh di luar dulu. Oke. Ini aja, gak apa-apa.
tinggal kasih nama ya. Oke ya, ini bisa kita tambah ya. Ada chat ini. Biasanya kalau kita bermain dengan data akan sini ya, akan mengintegrasikan chat ini dengan Microsoft Excel nanti ketika kita bisa membuat data. Oke, kemudian ada group hyperlink. Ini biasanya jarang dipakai, kita next saja. Ada header ya, ada header ini digunakan untuk membuat kepala dokumen ya, atau membuat identitas dokumen berada di bagian atas. Oke, kita coba dulu header. Nah, ini otomatis ada di atas. Misalnya kalian membuat buku misalnya, jadi tulis judul bukunya, maka setiap halaman akan muncul ya nama yang sama. Mau halaman 1 sampai 100 pun, kalau headernya itu kita tinggal buat satu kali, maka secara otomatis halaman seterusnya akan tampil ya. Hampir sama dengan header. Footer itu biasanya bukan biasanya, berada di bagian bawah ya, footer. Oke, ini kebalikannya dari header, ada footer. Oke, kita klik misalnya Microsoft Word. Oke, kita buat satu, maka otomatis yang di bawah juga akan otomatis ada berubah nama juga. Misalnya kita klik 2010, maka halaman 1 sampai halaman terakhir akan tulis 10. Kemudian selanjutnya ada page number. Page number ini adalah penomoran pada halaman ya. Ada nomor di atas, kemudian ada di bawah ya. Ada top of page. Jadi ini nomornya ada di bagian atas. Apakah di samping kiri, di samping tengah, atau di kanan, atau ada tulisan page-nya. Banyak macamnya, kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kemudian ada tag box ya. Ini tag box, kita langsung aja. Ya, kita taruh di samping, biasanya sebagai keterangan. Misalnya kita akan memberikan keterangan pada satu paragraf di sini misalnya. Kemudian ada butuh keterangan tambahan, bisa kita menggunakan tag box ini. Kemudian ada word art ya. Oke, word art ini, oke, misalnya kita klik terserah aja. Oh, belum aktif. Oke, aktifkan dulu. Salah saya. Ini word artnya ada di dalam header. Kita taruh luar word art ya. Hitam. Oke. Di sini kita bisa editing ya, sama dengan insert tadi.
Jadi akan secara otomatis ketika ngedit ini akan muncul format ya, di sini. Ini efeknya mau dirubah, kemudian outline-nya dan warnanya mau kita rubah, terserah nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini biasanya nanti digunakan, equation ini digunakan untuk masukkan rumus-rumus di matematika. Kemudian simbol ini kita memasukkan simbol ya, misalnya di sini. Oke, simbol ada more simbol. Di sini pilihannya banyak. Tergantung mau kasih simbol apa sesuai dengan kebutuhannya kalian. Misalnya kita butuh ini, maka otomatis akan muncul ya. Ini insert muncul, insert di sini akan muncul. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Untuk video-video tutorial berikutnya akan saya jelaskan lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.